Hai semuanya. Jadi di sini kita bakalan ngejelasin tentang Volksraad dan juga berakhirnya pemerintahan kolonial. Eits, hold on. Kalian kenal kita gak sih? Kayaknya kita harus perkenalan dulu ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, tak kenal maka tak sayang. Yang udah kenal belum tentu sayang. So here's our introduction. So, first, aku sendiri Gusti Ayu Agung Eka Putri Wedari, biasa dipanggil Weda, nomor absen 5. The second person is Ide Ayu Gede Ari Darmayanti, biasa dipanggil Dayuari, nomor absen 18. The third person is Ni Ayu Putu Dharma Putri, biasa dipanggil Putri, nomor absen 26. The last person is Nikade Intan Aristia Dewi, biasa dipanggil Intan, nomor absen 27. Here's the video. Oke semua, jadi materinya akan dimulai dari aku, yaitu Dharma Putri nomor absen 26. Aku sendiri akan menjelaskan tentang perjuangan Volksraad. Volksraad atau bisa disebut Dewan Rakyat adalah sebuah lembaga penasehat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200-2004 karya MC Rick Labs, Volksraad secara fungsional memiliki peran sebagai lembaga perwakilan rakyat bagi pemerintahan Hindia Belanda. Namun pada realitasnya, Volksraad tidak memiliki hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara, sehingga tidak mempunyai kekuasaan seperti DPR atau parlemen pada umumnya. Selama periode 1927 sampai 1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari jumlah ini hanya 3 yang diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun sebuah petisi Volksraad yang ternama, yaitu Petisi Sutarjo, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya nantinya. Nah, lalu pembentukan Volksraad berawal dari tuntutan para tokoh organisasi pergerakan nasional yang menginginkan demokratisasi pemerintahan Hindia Belanda. Pasca pemberlakuan politik etis, tokoh organisasi seperti Bung Tomo, Sarekat Islam, dan Regentenbond atau Perkumpulan Bupati berkunjung ke Belanda untuk mengajukan petisi kepada Ratu Belanda. Mereka menuntut pembentukan lembaga pertahanan dan lembaga parlemen di Hindia Belanda. Pada Desember 1916, Belanda menyetujui usulan dari tokoh organisasi tersebut dengan menambahkan lembaga Volksraad dan konstitusi Hindia Belanda. Pada akhirnya, pembentukan Volksraad terlaksana pada masa pemerintahan Graaf dan Limbung Strijdom pada tahun 1918. Anggota Volksraad berisikan orang-orang Belanda dan perwakilan masyarakat pribumi. Pada awal pembentukan Volksraad, memiliki 39 anggota yang terdiri 1 ketua, 15 masyarakat pribumi, dan 23 wakil golongan Eropa, Tionghoa, Arab, dan India. Jumlah anggota Volksraad terus bertambah seiring dengan munculnya beragam golongan dan organisasi politik di Hindia Belanda. Oke, teman-teman semua udah pada nyimak kan materi dari Dharma Putri tadi? Nah, di sini saya Weda nomor absen 5 bakalan ngelanjutin materi tadi ke Volksraad sebagai sarana perjuangan. Tokoh organisasi pergerakan dan politisi Indonesia memanfaatkan Volksraad sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia. Dalam buku Melawan dalam Volksraad, M.H. Tamrin dan Gerakan Nasionalis Koperasi di Indonesia 1927 hingga 1941 tahun 2019, karya Toto Widiarsono, wakil-wakil masyarakat pribumi Indonesia yang duduk di Volksraad secara lantang menyuarakan tuntutan untuk membentuk pemerintahan negara yang berdasarkan pada kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Nah, sebelumnya Dharma Putri udah sempat nyinggung nih soal petisi Sutarjo. Di sini aku bakalan jelasin lebih lanjut soal petisi Sutarjo. Pada perkembangannya, beberapa wakil Indonesia mengajukan gagasan revolusioner kepada Belanda melalui Volksraad. Gagasan tersebut tertuang dalam petisi Sutarjo tahun 1935. Pada 15 Juli 1936, Sutarjo Kartohadikusumo mengusulkan sebuah petisi yang telah ditandatangani oleh mayoritas anggota Volksraad kepada Belanda. Petisi Sutarjo berisi tentang permohonan kepada Belanda agar diadakan sebuah musyawarah tentang sistem pemerintahan otonom di Indonesia. Petisi Sutarjo mendapatkan penolakan keras dari Belanda.
Belanda menganggap bahwa Indonesia dinilai belum siap dalam menyelenggarakan pemerintahan otonom. Penolakan petisi Sutarjo pada akhirnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa Belanda tidak akan pernah menyerahkan kemerdekaan secara cuma-cuma kepada Indonesia. Bangsa Indonesia harus berjuang dan melakukan gerakan revolusi agar mendapatkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Lalu, pada tahun 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. Belanda terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Jepang setelah landasan udara Kalijati di Subang diduduki oleh Jepang. Sehingga Belanda yang saat itu berkedudukan di Bandung bersedia untuk bertemu dengan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan demikian, tanggal 9 Maret 1942 bukan hanya merupakan tanggal menyerahnya Belanda kepada Jepang, melainkan juga merupakan hari dan tanggal berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Aku Dayari, nomor absen 18. Di sini aku akan mengajak kalian untuk mengenal siapa aja sih tokoh-tokoh yang aktif di Volksart. Tokoh pertama yaitu Omar Said Djokroaminoto yang lahir pada 16 Agustus 1882, wafat 17 Desember 1934. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa tanpa mahkota. Djokroaminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama seperti salah satunya adalah Soekarno. Pada 1912, Djokroaminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, yang didirikan oleh Haji Samarudin. Selain melawan pemerintahan Hindia Belanda, Djokroaminoto juga menjadi salah satu pelopor gerakan serikat buruh di Indonesia. Ia juga turut mencetus ide politik yang kemudian melahirkan berbagai ideologi bangsa Indonesia saat itu. Ia mendidik santri di rumahnya sendiri seperti Samaun, Alimin, Musso, Soekarno, Kartosuwiro, bahkan Tan Malaka. Tokoh kedua yaitu Djayo Dato Kajo. Lahir pada 1 Agustus 1874, wafat pada 9 November 1942. Adalah seorang anggota Volksart. Jaya terpilih menjadi anggota Volksart menggantikan Letnan Dato Krakajo Maharajo pada tanggal 16 Mei 1927. Dia merupakan salah satu dari 25 anggota golongan Bumiputra. Jaya mewakili Minangkabau untuk periode 1927 sampai 1931. Setelah pensiun pada tahun 1931, tahun 1935 dia terpilih kembali sebagai anggota Volksart. Jaya meminta kepada para hadirin yang mau menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia. Dia berterus terang bahwa di dalam sidang Majelis Volksart lebih suka dengan bahasa Indonesia karena merasa seorang Indonesian. Pidatonya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia di Volksart membuat wakil-wakil Belanda marah. Atas keberaniannya itu, koran-koran pribumi memberinya gelar sebagai jago bahasa Indonesia di Volksart. Tokoh ketiga yaitu Otto Iskanderningrat, adalah pahlawan nasional yang lahir di Bonyongsong Deokulot, Bandung pada 31 Maret 1897. Ia pernah bersekolah di HIS atau Hollands Illinois School di Bandung, sekolah guru sampai HKS atau Hogre Quick School, Sekolah Guru Atas, Purworejo, Jawa Tengah. Pada 1930, Otto Iskanderningrat telah menjadi anggota Volksart, mewakili paguyuban Pasundan. Di kala itu, ia tak segan untuk memperlihatkan keberaniannya dalam mengancam pemerintah. Oleh karena keberaniannya itulah, ia dijuluki si Jalak Harupat, yang artinya burung jalak yang berani. Dalam sebuah pidatonya, Otto Iskanderningrat pernah berkata, "Tetapi saya percaya bahwa Indonesia yang sekarang dijajah pasti akan merdeka. Bangsa Belanda terkenal sebagai bangsa yang berkepala dingin. Hendaknya tuan-tuan bangsa Belanda memilih di antara dua kemungkinan. Menarik diri dengan sukarela tetapi terhormat, atau tuan-tuan kami usir dengan kekerasan." Kita lanjut ke tokoh keempat, yaitu Soetardjo Kartohadikusumo. Selain pernah diduduki politikus dari partai politik dan kalangan militer,
Ternyata Jawa Barat sempat mempunyai seorang gubernur mantan anggota Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat zaman Hindia Belanda, yakni Soedarjo Karto Hadikusumo. Dialah gubernur pertama provinsi tersebut. Soedarjo lahir di Blora pada 22 Oktober 1892. Mula-mula, ia mengenyam pendidikan formal di ILS atau European Light School. Gagasan dari Soedarjo yang paling terkenal ketika aktif di Volksraad adalah Petisi Soedarjo. Petisi tersebut diusulkan pada sidang Volksraad 15 Juli 1936 dan ditandatangani oleh anggota Volksraad yang lain seperti Sam Ratulangi, Ije Kasimo, Dato Tumenggung, dan Said Abdul Attas. Petisi itu berisi agar Volksraad dengan kewenangannya berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Hindia menuntut kepada pihak Belanda untuk menyelenggarakan konferensi para wakil Belanda dan Bumiputra atas dasar persamaan. Konferensi itu diharapkan mampu menyusun sebuah rencana untuk diterapkan di Hindia Belanda lewat pembaharuan terhadap dalam waktu 10 tahun, agar memperoleh otonomi sesuai batas-batas tertentu. Petisi tersebut juga disertai usulan agar menyerahkan pernyataan tersebut kepada Ratu Belanda dan majelis di Parlemen Belanda. Tokoh kelima yaitu Muhammad Husin Tamrin. Muhammad Tamrin merupakan salah satu anggota Volksraad yang memimpin fraksi nasional. Muhammad Tamrin memiliki metode perjuangan dengan senang hati terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Penelitian ini menggunakan metode yang diuraikan oleh Kuntawijoyo. Menurut beliau, penelitian sejarah terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Muhammad Tamrin merupakan pemuda Betawi yang agamis dan berpendidikan. Muhammad Tamrin masuk ke dalam Volksraad melalui sebuah komite tanpa tahap pemilihan. Muhammad Tamrin resmi masuk ke dalam Volksraad pada tanggal 16 Mei 1927. Muhammad Tamrin di bidang politik berperan mengecam tindakan agresif polisi Hindia Belanda, mendukung Petisi Soedarjo, dan mendorong Indonesia berparlemen. Tokoh keenam yaitu Abdul Muiz, lahir pada 3 Juli 1886, wafat pada 17 Juni 1959. Adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Serikat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad mewakili organisasi tersebut. Ia juga mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Tenzing Hogeschool, Instruktur Teknologi Bandung atau ITB di Priangan. Pada tahun 1918, Abdul Muiz ditunjuk sebagai anggota Volksraad mewakili sentra Serikat Islam. Abdul Muiz merupakan tokoh yang begitu komite terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Tidak hanya melalui garis profesi sastrawan, ia bahkan berjuang dalam dunia politik. Selanjutnya, tokoh ketujuh yaitu H. Agus Salim. Agus Salim merupakan salah satu tokoh bangsa yang memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, terutama dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Perundingan yang dilaksanakan pada 23 Oktober 1945 ini bertujuan untuk membahas konflik Indonesia-Belanda. Salah satu agenda sidang tersebut adalah pembahasan masalah agresi militer Belanda I di Indonesia. Pada awalnya, masalah tersebut kurang mendapat perhatian serius dari anggota PBB. Namun, situasi tersebut berubah setelah Agus Salim menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang. Berkat kepiawaiannya mengolah kata dan fakta, pandangan dunia khususnya negara-negara barat terhadap Indonesia berubah. Negara-negara barat mulai menunjukkan simpati dan juga dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia. Tokoh yang terakhir yaitu Dr. Rajima Nurjodiningrat. Lahir pada 21 April 1879, wafat pada 20 September 1952. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dikenal sebagai tokoh politik, ia merupakan lulusan Sekolah Dokter Jawa atau School of Landing Van Insen Arsitek atau STOVIA pada Desember 1898. Aku Nikade Intana Alistia Dewi, nomor absen 27. Di sini aku akan membawakan materi tentang berakhirnya pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat.
Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada 8 Maret 1942 dengan tanpa syarat. Penyerahan tanpa syarat ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Pihak Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Jenderal Terporten. Sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penyerahan ini dikenal dengan Perjanjian Kalijati, sehingga Belanda yang saat itu berkedudukan di Bandung bersedia untuk bertemu dengan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan demikian, tanggal 9 Maret 1942 bukan hanya merupakan tanggal menyerahnya Belanda kepada Jepang, melainkan juga merupakan hari dan tanggal berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Ada beberapa faktor penyebab berakhirnya pemerintahan kolonial, yaitu: pertama, pemerintahan Hindia Belanda yang represif sejak tahun 1930. Kedua, Jepang yang menjadi kekuatan baru di Asia. Yang ketiga, kesalahan antisipasi Hindia Belanda terhadap Perang Dunia Kedua. Yang keempat, pergerakan nasional. Keempat faktor tersebut jalin-menjalin dan saling berhubungan sebagai penyebab runtuhnya Hindia Belanda. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, waktu dan tempat dipersilahkan. Sekian video dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye.